Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Materi kita hari ini yaitu tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Adapun tujuannya, yang pertama menjelaskan pengertian sumber daya alam, mendeskripsikan potensi sumber daya alam, baik hutan, tambang maupun kemaritiman Indonesia. Yang ketiga, mendeskripsikan fungsi dari sumber daya hutan, tambang, dan kemaritiman Indonesia. Anak-anak, perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu. Mungkin ada yang sama dengan yang ada di video ini. Tahukah kalian dari mana benda-benda tersebut? Ya, untuk mempelajarinya, untuk mengetahuinya, mari kita melihat atau memahami pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu baik hidup maupun mati yang ada di sekitar atau yang tersedia di bumi untuk memenuhi kebutuhan atau kelangsungan hidup manusia. Bisa berupa tanah, bisa berupa udara, hutan, sinar matahari dan air, tanaman serta hewan air, bahan tambang. Ya, itu semua adalah sumber daya hutan. Mari kita lihat potensi apa yang dimiliki oleh sumber daya hutan. Dengan luas 99,6 juta hektar, Indonesia menjadi salah satu paru-paru dunia karena lebat dan luasnya hutan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Hutan di Indonesia tersebar di beberapa pulau besar. Ada Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Papua. Namun untuk di Pulau Jawa peruntukannya sudah berubah karena tidak lagi menjadi hutan secara utuh tetapi menjadi pemukiman penduduk. Fungsi hutan ada beberapa. Kita lihat dari manfaat klimatologisnya. Dengan menjaga keseimbangan iklim, juga paru-paru dunia. Sedangkan manfaat ekologis, menjaga erosi dan banjir. Kesuburan tanah juga terjaga. Kemudian menjaga kelestarian aneka hayati. Untuk manfaat hidrolis, sebagai penampungan air hujan, mencegah intrusi air asin, dan mengatur siklus air dalam tanah. Manfaat secara ekonomis dengan penjualan hasil hutannya, kemudian sebagai pariwisata sehingga dapat menyumbang devisa negara. Dari gambar-gambar video tersebut kita lihat bahwa pohon kayu cendana, kayu jati, kayu meranti, rotan merupakan salah satu komoditas ekspor yang sangat diminati oleh negara. Bahkan Indonesia mempunyai flora dan fauna yang endemi, artinya hanya ada di Indonesia. Misalkan burung cendrawasih merah dari Papua, harimau Jawa, bunga Rafflesia arnoldi, dan bunga bangkai yang terancam. Potensi yang kedua adalah potensi tambang di Indonesia. Peta sebaran bahan tambang bisa kalian lihat di video dan peta tersebut. Begitu secara merata tersebar adanya tambang di Indonesia itu. Indonesia mempunyai komoditas ekspor utama berupa minyak dan gas bumi. Namun kita sebagai bangsa Indonesia harus mempunyai energi alternatif sebagai penopang
ekspor minyak dan gas bumi tersebut, seperti halnya energi alternatif. Sebagai negara kepulauan, 2/3 luas Indonesia adalah berupa air. Maka potensi kemaritiman di Indonesia sangat terbuka. Berupa apa potensi tersebut? Berupa perikanan, kemudian hutan mangrove. Hutan mangrove ini sangat bermanfaat sekali karena sebagai habitat binatang laut, juga melindungi pantai dari abrasi laut. Selain fungsi ekonomisnya, kayu bisa dibuat sebagai pembuat arang maupun bahan baku kertas dan lain sebagainya. Kemudian terumbu karang, ini potensi kemaritiman yang sangat luas terbuka di Indonesia karena jenis terumbu karang sangat melimpah. Nah, harus diingat bahwa kalau tidak dipelihara semuanya akan habis. Anak-anak, untuk memantapkan pengetahuan kita, tolong kerjakan di form yang sudah tersedia. Yang pertama yaitu tuliskan pendapatmu tentang pembelajaran hari ini dalam form yang sudah disediakan. Kemudian dengan membaca atau browsing di internet, jawab pertanyaan berikut ini, yaitu pertama, mengapa terumbu karang harus dilindungi, dan kenapa pula pemerintah sekarang sedang menggalakkan energi alternatif. Apa sajakah energi tersebut? Terima kasih banyak untuk anak-anakku tersayang. Sekalian sudah semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa untuk mempelajari materi kita berikutnya dengan membaca di buku cetak ataupun browsing, yaitu bab 2 tentang dinamika penduduk. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.